Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu, hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang, hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu tetap fokus kita kejar, lampaui batas. Terus fokus satu titik, hanya itu. Titik itu tetap fokus kita kejar dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita menang. Hai para pecinta olahraga dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Cuaca begitu mendukung, kita live dari Sekolah Bahasa Lemdiklat Polri Jakarta. Senang sekali Bincang Olahraga kembali hadir menjumpai Anda, kali ini bersama saya Suarah Madina. Bagaimana Bella, kabarnya hari ini begitu semangat kita ya? Luar biasa dong, semangat Luar banget. biasa. Cuacanya juga cerah banget gitu sore Cerah ini banget ya, Dina secara hati kita yang Betul. kali ini juga mau mengulas lebih banyak lagi nih terkait cabang olahraga yang semakin populer di Indonesia, yaitu cabang Gatball. Sudah tahu belum sih sebelumnya Bella tentang olahraga ini? Pernah sih beberapa kali tahu gitu ya, tapi untuk mendalam seperti apa cara mainnya atau mencobanya langsung belum pernah. Belum pernah ya. Nah ini seperti kawan-kawan yang ada di belakang nih, ini sebutannya kalau atlet adalah Gatballer gitu, yang sedang latihan di belakang. Jadi kita sekaligus nanti akan mencari tahu seperti apa sih persiapan Gatball ini menuju BK PON 2023. Jadi BK ini adalah sama seperti Prapon lah, namun sebutannya adalah babak kualifikasi PON. Nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi, namun sebelumnya saya ingin juga memperkenalkan nih narasumber yang sudah menyempatkan waktunya di kala kesibukannya gitu, sudah hadir bersama dengan TVRI Sport. Kita akan membahas lebih rinci ya, sudah bersama saya yaitu Bapak Puja Samedi selaku Sekjen dari PB Pergatsi. Selamat sore Pak, sehat? Salam sehat? Salam sehat. Terima kasih, semangat selalu ya Pak Puja. Dan juga di sampingnya sudah ada Pak Thomas Aden, itu selaku Ketua Pengprov DKI Jakarta sekaligus Ketua Pelaksana BK PON. Halo Pak, sehat hari ini? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Dan di sampingnya ini tentu kurang lengkap kalau kita juga nggak nanya-nanya, ngobrol langsung nih bersama dengan atletnya atau Gatballer andalan Indonesia. Mewakili dari mana nih Mbak Suci? Dari DKI Jakarta. Dari DKI Jakarta. Nanti kita berbincang-bincang ya. Dan juga di sebelah Mbak Suci sudah ada Maijen TNI Purnawirawan Budi Sulistiono, Wasekjen PB Pergatsi. Selamat sore Pak Budi. Sore Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih, kita akan berdiskusi, sharing bersama gitu terkait dengan persiapan dari PB Pergatsi khususnya dalam Gatball menuju BK PON. Namun sebelum kita akan simak terlebih dahulu prolog berikut ini. Sejak masuk ke Indonesia pada tahun 1994, Gatball perlahan mulai digemari masyarakat Indonesia. Dan pada tahun 2008, cabang olahraga Gatball resmi menjadi anggota KONI Provinsi Bali. Setahun berselang, Gatball resmi dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Dan barulah pada 2011, pengurus besar Persatuan Gatball seluruh Indonesia atau PB Pergatsi resmi berdeklarasi. Jelang digelarnya Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024, Gatball akan pertama kali dipertandingkan pada ajang olahraga terbesar di Indonesia. Gatball DKI Jakarta akan memulai melakukan seleksi atlet untuk bisa membela tim ibu kota di ajang 4 tahunan tersebut.
PB Pergasi DKI Jakarta akan menggelar kejuaraan provinsi yang akan digunakan sebagai acuan untuk pembentukan tim PON Gateball DKI Jakarta. Kejuaraan ini nantinya akan diikuti 6 wilayah DKI Jakarta dan akan diikuti ratusan atlet. Nantinya Kejurprov ini merupakan ajang pembuktian dari pembinaan masing-masing wilayah DKI Jakarta dan sebagai bahan evaluasi dalam pengiriman atlet Gateball DKI Jakarta pada ajang Pekan Olahraga Nasional Aceh Sumatera Utara 2024. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalah menang solidaritas, kita galang sportivitas. Wow, oh, oh. Pekan Olahraga Nasional 2024 akan berlangsung di Sumatera Utara dan Aceh. Tentu berbagai persiapan dilakukan khususnya dalam babak kualifikasi PON yang akan berlangsung di 21 hingga 25 Juni 2023. Dan kali ini DKI Jakarta terpilih sebagai tuan rumah. Seperti apa persiapannya? Kita akan tanya-tanya langsung bersama dengan narasumber kita. Dan sebelumnya mungkin belum banyak masyarakat atau pemirsa TVRI Sport yang mengetahui sebenarnya cabang Gateball ini apa sih dan sudah sejak kapan masuk ke Indonesia? Kita akan tanya langsung sejarah dari Gateball ini bersama dengan Pak Puja terlebih dahulu. Pak Puja, bagaimana sebenarnya sejarah akhirnya Indonesia, maksudnya Gateball ini dikenalkan di Indonesia dan akhirnya bisa berprestasi, nantinya akan menuju ke PON 2024. Terima kasih Mbak Dina. Jadi kalau kita bicara mengenai Gateball, kita selalu kan jas merah, jangan lupakan sejarah gitu kan. Nah, Gateball itu sebetulnya hasil modifikasi dari permainan di Eropa yang namanya croquet. Croquet itu bentuk sticknya sama dengan Gateball, bolanya lebih besar tapi gawangnya banyak gitu. Nah, pada tahun 47 ada seorang pekerja dari Jepang, Suzuki. Dia melihat bahwa dalam kondisi defisit karet, dia mencoba membuat permainan olahraga yang menggunakan kayu karena dia bekerja di pabrik kayu gitu. Nah, kemudian dia memodifikasi croquet itu menjadi Gateball dan mereka kasih nama sebetulnya Gateboru. Gateboru. Itu untuk bahasa di negara Jepang ya. Okay. Tapi karena memang permainannya menggunakan gawang, jadi secara internasional kita sebut Gateball. Oleh karena itu, karena memang lahirnya di Jepang, maka markas besarnya ada di Jepang, di Tokyo, dengan nama World Gateball Union gitu ya di sana. Nah, kemudian pada perjalanannya tahun 94 kebetulan ada para turis Jepang yang kebetulan sedang piknik ke Indonesia melalui Provinsi Bali. Nah, mereka berpiknik sekaligus membawa peralatan olahraga Gateball. Nah, alhamdulillah mereka tinggalkan peralatannya, kemudian dimainkanlah oleh teman-teman dari Bali, para senior kita ya, para senior kita, karena mereka lebih dulu tahu Gateball daripada kita tahun 94. Nah, kemudian di Bali itu mulai mendaftarkan diri ke Jepang. Waktu itu hanya ada Pergatsi Bali. Nah, di sana ada tokoh-tokoh yang sudah kawakan lah di Gateball ini. Nah, pada perjalanannya mereka membutuhkan seorang figur nasional yang dianggap bisa memimpin cabang olahraga ini karena memang belum ada ketuanya. Mereka ingin lebih seluruh Nusantara ini di cover lah oleh Gateball. Nah, mendatangi Kementerian Menpora, kemudian ke beberapa kementerian, belum ada yang bersedia. Nah, terakhir, kebetulan ada salah satu senior Gateboller yang bertetangga dengan Menteri PU. Yang saat itu adalah Pak Djoko Kirmanto. Pak Djoko Kirmanto ditawari untuk menjadi ketua pertama
setelah diceritakan panjang lebar mengenai olahraga ini, maka beliau bersedia. Oleh karena itu oleh ketua yang sekarang Pak Basuki, Menteri PU yang sekarang sebutkan Pak Joko Kirmanto itu adalah Bapak Gateball Indonesia gitu ya. Karena beliau lah yang pertama kali menjadi pemimpin Pergatsi begitu. Baik, jadi ini merupakan awal yang menarik juga gitu ya. Walaupun hanya sekedar berkunjung gitu, ini warga dari Jepang terus meninggalkan alat-alat gateballnya, akhirnya dikenalkan di Indonesia dan lahirlah atlet-atlet ataupun gatballer dari Indonesia. Nah, ini kan memang kita sebentar lagi akan tidak terasa walaupun tahun depan gitu penyelenggaraan PON, tapi prosesnya juga nampaknya persiapannya banyak nih. Nah, sebagai tuan rumah bagaimana nih Pak Thomas melihat persiapan yang akan dilakukan untuk babak kualifikasi? Ya, terima kasih Mbak Dina. Jadi seperti juga semua cabang olahraga yang mengikuti PON, tentunya harus dilakukan dulu babak kualifikasi, Mbak. Jadi nggak semua atlet langsung bertanding di PON gitu ya, nanti jadinya kualitasnya jumlahnya karu-karuan. Nah, DKI ditunjuk oleh PB Pergatsi selaku tuan rumah babak kualifikasi PON. Dan sekaligus saya selaku ketua Pemper Pergatsi juga menjadi ketua pelaksana babak kualifikasi PON. Babak kualifikasi PON ini sudah tinggal minggu depan, Mbak. Kita akan laksanakan tanggal 21 sampai 25 Juni di lapangan ITSB Bumi Serpong Damai. Jadi pemilihan lokasi ini memang terutama adalah ketersediaan lapangan ya Mbak ya. Di sana itu kita bisa 10 lapangan ya Pak Sekjen ya. Karena orangnya banyak nih. Atlet yang sudah terdaftar itu sekarang 681 atlet, bayangin ya. Jadi kita kalau pakai 10 lapangan saja perhitungan tim bidang pertandingan yang dipimpin langsung oleh Pak Sekjen ini 5 hari Mbak ya, 5 hari dengan full. Nah sebelum itu PB juga melakukan penyegaran terhadap wasit supaya wasit-wasit ini sama kualitasnya, sama cara pandangnya, tidak terlalu banyak dispute di lapangan. Itu penyegaran wasit akan kita lakukan tanggal 18 dan 19 di Lebak Bulus. Kita meminjam fasilitas pusat pengembangan kompetensi, badan pengembangan kompetensi di Kementerian PU ya di Lebak Bulus. Sehingga kita berharap nanti pada tanggal 21 semuanya sudah siap, atlet-atlet juga tanggal 20 sudah technical meeting, pasti semua juga sudah berkumpul di situ. Baik, mungkin sementara itu dulu Mbak ya. Berarti persiapannya sudah cukup matang Pak, sejauh ini sudah berapa persen? Sudah matang. Sudah matang ya, sudah hampir matang, 100% ya? Nanti ya. Baik. Sudah matang, sudah tinggal manis. Pelaksanaannya itu yang paling penting, harus kalau lancar mangga sudah mulai gitu. kuning nih gitu ya. Siap, baik, ibarat buah gitu ya. Nah, tapi Bella ini juga ada yang menarik, tentu untuk menghadirkan atlet juga butuh proses. Mereka kan latihan dulu ya kan, dan yang paling penting juga harus ada pembinaan nih. Nah ini kalau dari sisi pandangan Pak Budi, ini pembinaan yang sudah dilakukan sejauh ini, apalagi ternyata antusiasnya ini Bel banyak banget loh yang seneng, bahkan punya bakat untuk cabang dari gateball segala ini. umur ya? Iya benar banget. Bagaimana pembinaannya Pak? Terima kasih Mbak. PB Pergatsi sudah melaksanakan pembinaan, khususnya pembinaan organisasi. Alhamdulillah sekarang sudah ada 33 Pengprov, ya 33. Walaupun ada satu yang tidak aktif gitu ya, tidak aktif. Harapan kita nanti pada saat pelaksanaan BK-PON ya 32 kontingen itu semuanya bisa hadir di BSD nanti di pertandingan di babak kualifikasi. Kemudian sebetulnya gateball ini yang cukup menarik apa? Jumlah nomor yang dipertandingkan itu ada 11 nomor, Mbak. 11. Ya, 11 nomor. Hanya memang tapi sebenarnya total ada berapa Pak? Memang 11? Oke. 11 nomor. Oh berarti semuanya ya diikut sertakan? Kebetulan kebijakan dari KONI kita hanya mempertandingkan 8 nomor. Tapi 8 nomor ini luar biasa. Berarti 8 karena set medali ya Pak ya? Ya, 8 set medali ya? ada 8 set medali. Dengan barangkali masing-masing Pemprov ini tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar lah kan gitu. Itu sudah dapat 8 emas.
Coba bandingkan dengan olahraga yang seperti sepak bola, seperti hoki, seperti ini kan cuma 1 emas yang diperebutkan gitu. Nah, ini 8 emas. Sehingga saya melihat dari keikutsertaan ini, antusias dari masing-masing KONI di Pengprov ini luar biasa. Baik. Untuk ikut hadir dalam pelaksanaan babak kualifikasi. Baik, nah kalau Suci ini kan perwakilan dari DKI Jakarta, nanti ikut serta juga untuk PON, Pak? Iya, saya ikut. Ikut. Iya. Nanti kita akan tanya-tanya Iya. lebih lanjut ya bersama dengan Suci, persiapannya deg-degankah atau seperti apakah gitu, atau sudah ekstra melakukan pelatihan gitu. Tapi usai jeda ya, jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cita, demi masa depan Indonesia Jaya. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Kembali lagi dalam Bincang Olahraga. Jadi kita masih membahas terkait dengan persiapan Pekan Olahraga Nasional 2024, khususnya dalam babak kualifikasi PON-nya. Nah, tadi saya juga ingin bertanya kepada Suci. Nah, Iya. Bella, Suci ini adalah salah satu atlet ya, atau gatballer kita yang tadi sempat latihan nggak di belakang? Iya. Oh, sempat latihan, kita Iya. ganggu dulu sebentar Kita gitu, Bella. ganggu ya. Nah, mungkin Luar Bella biasa. mau bertanya apa Iya. sebagai calon gatballer? Calon gatballer ya. Jadi gini Suci, Iya, Suci ini kan gimana, termasuk Mbak salah satu olahraga yang berarti minim cedera ya? Iya, Atau betul, ya, betul. ya kan minim Iya. cedera. Tapi pernah nggak kamu sampai cedera gitu pas main gateball ini? Untuk sementara ini pemainan gateball kita termasuk safety, Mbak. Oke. Iya, mungkin resikonya hanya mungkin kita menghindari dari bola itu kan keras dan pukulan pada saat kita membendol usahakan jangan mengenai kaki gitu aja. Oh iya tadi sempat Bella Menginjak. lihat kayak diinjek ya Iya, bolanya. betul ya. Wah itu kalau tak kenaknya ke tempurung lumayan juga Lumayan. tuh ya. Tapi pernah nggak gitu? Belum pernah. Meleset? Belum Wah, pernah. Hebat ya. Iya. Fokus ya. Fokus Jadi kita jangan harus sampai fokus. ini ya. Iya. Tapi sejauh ini mempermainkan gateball apalagi udah jadi atlet gimana rasanya? Ada Jadi bosen nggak gitu? tidak, justru pada saat kita pertama kali dikenalkan olahraga gateball, kita merasa mudah karena mengenai bola seperti olahraga biliar, mengenai bola satu ke bola lainnya, kita tuh seakan-akan mudah ya begitu kena kita puas. Tapi setelah kita bisa menguasai permainan itu, kita berlanjut ke permainan mengikuti apa kata captain, kita kan harus bermain dengan jantung ya, harus bisa mengatur, harus bisa bersabar. Nah gitu baru merasa ternyata main gateball itu kita tidak boleh terburu-buru. Walaupun dikasih waktu 10 detik kita manfaatkan itu semaksimal mungkin. Baik. Harus Iya, tenang harus Dina. tenang. Harus tenang. Tenang, fokus, jangan Fokus, gegabah betul. gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi Mbak Suci, Iya, Mbak sebenarnya awal mulanya memang minat dengan gateball atau mencoba cabang olahraga lain sebelumnya? Jadi kebetulan background saya adalah pemain bola voli, ya, dan saya bertugas di TNI Angkatan Udara. Dan kebetulan pimpinan kami pada saat itu ada sosialisasi
Gateball ini adalah olahraga baru, bagaimana caranya supaya masyarakat mengenal olahraga ini, termasuk di lingkungan TNI. Dan pada saat itu di waktu jam olahraga kita dikenalkan oleh pimpinan kami, Marsda Irwan Dugio waktu itu. Akhirnya dari situ muncul bibit-bibit yang berbakat dan akhirnya terlirik oleh senior-senior, diajarin sedikit demi sedikit, dan dari Pergatsi DKI Jakarta kita diberikan kesempatan untuk seleksi dengan pemain yang lainnya. Dan untuk persiapan BK-PON ini sebelum kita mengikuti seleksi, kita mengikuti Kejurprov dahulu, Mbak. Jadi pertandingan Kejurprov dari bagian dari Jakarta, masing-masing Jakarta bertemu di sini ada 6 bagian dari Jakarta. Kami kebetulan mewakili Jakarta Timur. Alhamdulillah sempat membawa 1 emas 2 perak waktu itu. Wow, keren. Tapi tidak hanya itu, dari Ketua Pergatsi memberikan peluang juga kepada yang lain untuk seleksi kembali. Seleksi kembali memberi kesempatan untuk atlet-atlet bersaing. Walaupun bersaing dengan pemain yang sudah mendapatkan medali, diberikan kesempatan untuk berlatih, berseleksi, dan ini hasilnya teman-teman kami ini yang terpilih untuk mewakili DKI Jakarta. Berarti sudah terbiasa mengikuti event-event ya. Iya, betul. Nah, ini kalau dikatakan persiapan nampaknya sudah hampir 100% terlihat oke nih akan menuju PON nanti. Insya Allah kami siap, dan kebetulan kami didukung dari KONI DKI dan dari PB Pergatsi, kemudian dari Ketua Umum Pergatsi DKI Jakarta. Kami diberikan kesempatan untuk melaksanakan training center, Mbak. Jadi sebelum melaksanakan BK-PON ini, supaya kita bisa bersaing dengan provinsi lain, kita melaksanakan TC selama 1 bulan. Tiap hari kita berlatih dari pagi sampai dengan malam. Mudah-mudahan kami percaya dan kami yakin insya Allah kami bisa. Optimis ya, Optimis. khususnya dari DKI Jakarta nih, Iya. Pak Thomas nih. Nah, ini Terima kembali kasih ke ya, Pak. Pak Puja. Pak Puja, memang kan kalau terkait dengan pengenalan, tadi juga Mbak Suci mengatakan ini kan termasuk cabang olahraga baru gitu. Memang baru untuk di PON gitu, awal PON nanti berarti sudah terlihat nanti bibit-bibit mudanya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya kalau pengenalan secara lebih rinci untuk cabang Gateball ini seperti apa sih, Pak? Kalau tidak salah ini paduan antara 3 cabang olahraga ya? Ya, jadi Gateball ini cukup unik gitu sebetulnya. Unik kenapa? Karena ini perpaduan antara 3 cabang olahraga yang disatukan begitu ya. Pertama adalah golf, khususnya untuk kegiatan putternya saja, untuk memasukin ke bola ya, diganti lubangnya dengan gate gitu kan. Kemudian biliar, karena memang bergantian bermainnya. Hanya berbedanya kalau biliar tidak ada waktu pembatasan, kalau ini 10 detik begitu diperintahkan, hanya waktu 10 detik harus sudah memukul. Dan cara-cara pemukulan efek-efek bolanya persis seperti di biliar gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang paling menarik justru strategi gitu. Kalau hanya bisa memukul saja, tidak tahu strategi, pasti tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Jadi yang utama memang strateginya, dan strategi itu nanti akan dipimpin oleh seorang kapten yang terpilih gitu. Jadi setiap tim pasti akan menunjuk salah satu yang akan memimpin timnya. Semua pemain anggotanya harus menurut. Karena itu di sini ada leadership ya. Dengan Gateball-nya ada leadershipnya, dan kebersamaan dari tim itu, teamwork-nya menjadikan satu kesatuan yang mengakibatkan si tim ini bisa solid gitu, bisa mengalahkan lawan-lawannya gitu. Oke, jadi di sini juga terlihat jiwa kepemimpinan juga Ya, harus betul. ada gitu ya. Selain juga butuh strategi yang kuat, ada trik-trik khusus juga nih yang harus dilaksanakan ya, benar ya Mbak Suci ya. Nah, ini juga kalau kita lihat, saya ke Pak Budi dulu deh. Pak Ya. Budi, ini kan pembinaan untuk usia dini juga nampaknya harus terus digencarkan nih ya Pak ya, Ya. dari Pergatsi. Apa yang sejauh ini sudah dilakukan Pak? Ada program khusus kah? Memang yang menjadi kendala kita bahwa Gateball ini sementara ini banyak dilakukan oleh
usia-usia di atas 30-40 tahun lah kan gitu. Nah, kita berupaya untuk mengajak kepada masing-masing atlet yang senior itu, mengajak minimal putranya lah kan gitu ya, lingkungannya lah kan gitu. Ya pada hari ini kita cukup bersyukur gitu, di provinsi-provinsi ini sudah mulai berkembang ya. Kalau dulu skateball yang disampaikan Pak Sekjen tadi kan awalnya dari Bali ya, lingkungan Bali, terus kemudian berkembang pesat di daerah Sulawesi ya, di Sulawesi, di Sulut, di Sulteng ya kan, termasuk sebagian di Sulsel lah gitu ya. Di sana juga muncul klub-klub yang bisa membawa nama harum di internasional. Kebetulan kita juga sudah sering mengirimkan tim-tim kita di pertandingan turnamen internasional ya, dan sering mendapatkan juara kita ya, termasuk yang dari Paniki, termasuk yang dari Borobudur itu. Kalau kita lihat di YouTube itu. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya, saya terima kasih kepada kawan-kawan yang ada di Bandung nih. Di Bandung ini sekarang luar biasa nih. Nah, saya berharap pengprov yang lainnya juga mau gitu ya, seperti di Bandung itu sekarang ada namanya Gala SMA ya. Gala SMA itu atletnya itu mantan-mantan SMA yang ada di Bandung gitu ya. Ada Semansa, ada ini kebetulan Semanop. ini Semanop kan gitu ya. Ini ada Gala, dan sekarang banyak lapangan yang menjamur di Bandung ini. Dan yang paling bagus, dia juga banyak melaksanakan pertandingan turnamen-turnamen di sana, sehingga ini tentunya membangkitkan semangat kepada PB Pergatsi, dan kita yakin ke depan skateball-nya akan berkembang dengan pesat. Amin. Kita harapkan di usia dini ini juga kita gerakan lah, masing-masing pengprov itu ngajaklah ke SMP, SMA kan gitu. Tidak susah sebetulnya, dan murah untuk bermain skateball ini. Baik. Kita hanya cukup membutuhkan lapangan 15 kali 20 saja gitu. Sudah bisa main Alatnya gitu ya, pun Pak. murah ya. Kemudian kita punya halaman sedikit untuk latihan secara mandiri di rumah juga bisa gitu. Baik. Ya. Nah, berarti bukan hanya fokus untuk prestasi saja, sebenarnya skateball ini juga walaupun sekedar mencari keringat, katakanlah untuk kesehatan, kebugaran juga tetap bisa dilakukan gitu ya. Ya. Dan justru pada saat masa Covid itu justru luar biasa. Ini Luar cocok biasa untuk menjadi COVID kegiatan. Itu. Ya. Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Pak Budi dan juga Bapak serta Mbak Suci. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Pasti kita terbang tinggi bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari, raih semua mimpi. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Ya, harus bisa menjadi manusia kuat untuk berbagai event yang akan terlaksana agar bisa berjalan dengan lancar. Seperti Pekan Olahraga Nasional 2024, berbagai persiapan nampaknya sudah mulai matang dijalani, dan juga yang paling penting bagaimana pada saat nanti para atlet ini bisa action gitu, bertanding maupun berlomba. Nah, dalam babak kualifikasi, Pak Thomas, ini apa saja yang saat ini sedang difokuskan? Kita fokus ya tentunya mempersiapkan lapangan, Mbak ya. Lapangannya harus sesuai standar yang disyaratkan oleh PB Pergatsi. Jadi sekarang itu kita konsentrasi melihara lapangan nih. Kita kasih pasir, rumputnya kita perbaiki. Tiap hari masih kita sampai the day, hari hanya nanti harus bagus. Itu yang pertama.
Kemudian yang kita persiapkan adalah skema-skema pertandingan. Kemudian kita menyiapkan ini dengan Pak Sekjen, kita nanti akan live streaming. Kita usahakan untuk live streaming semua pertandingan. Skor juga udah kita buat online ya. Skornya juga kita pakai program. Kemudian tentunya penataran wasit dan penjagaan pelatih. Di lapangan tuh selain lapangan, kita juga menyiapkan nanti lokasi untuk semua atlet. Ada tempat podium, tempat panitia, kita membuat toilet-toilet, tentunya ruang technical meeting. Kita ingin atlet yang bertanding itu nyaman, ya, nyaman. Tidak harus bertanding dengan sudah bertanding susah-susah, nanti pelayanannya nggak bagus gitu ya. Ya kita ingin melayani semua tamu kita dengan baik. Jadi nanti kalau pas break ya kita kasih musik-musik yang menyenangkan, main lagi gitu ya, minum semua. Itu kita konsentrasikan, terutama memang sekarang yang kita utamakan adalah kesiapan untuk tempat atlet, penjagaan wasit, dan nomor satu adalah lapangannya harus sesuai standar. Dan itu cukup sulit ya. Nah, karena berpengaruh, melihara lapangan ya. Cuaca berpengaruh juga, Pak? Ya, berpengaruh tentunya. Tentunya berpengaruh, terutama pada saat kita merawat lapangan memang berpengaruh ya. Tapi sebetulnya kita senang sih kalau setiap hari ada hujan-hujan dikit, rumputnya segar. Kalau bisa kita hujan-hujan sampai dengan terus nggak hujan 5 hari gitu ya, gimana caranya ya? Bisa diatur mungkin. Nah, tapi Pak Puja, kalau melihat ini kan antusiasnya begitu banyak ya Pak ya, apalagi dari bibit-bibit muda juga sudah mulai terlihat mana yang punya basically sebagai seorang atlet gitu ya. Tapi kalau dari Pak Puja sendiri, mungkin dukungan apa sih yang biasanya selalu diberikan dari PB Pergatsi ini agar atlet ini bisa terus mempertahankan stamina mereka, kondisi mereka, khususnya dalam babak kualifikasi nanti? Kalau kita bicara peserta babak kualifikasi kan memang sebetulnya tanggung jawab dari masing-masing provinsi. Jadi provinsi itu, jadi kalau kita lihat strukturnya gitu ya, sebetulnya PB Pergatsi linknya langsung dengan pengurus provinsi saja. Nah, provinsi mengurusi kabupaten kota, nah kabupaten kota lah yang menangani atlet, sebetulnya begitu. Nah, tapi karena PON ini basicnya adalah basic provinsi, sehingga ada pelatda di tingkat provinsi. Nah, kita hanya memberikan guidance. Kalau ada peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh World Gateball Union, kita segera share ke mereka karena harus diterapkan kan begitu. Jadi setiap ada event selalu kita kirimkan peraturan-peraturan yang paling up to date, sehingga mereka akan, kalaupun ada peserta internasional hadir, mereka akan melihat bahwa peraturan yang digunakan sama dengan di dunia olahraga yang lainnya gitu. Baik, nah tapi sebenarnya melihat perkembangan Gateball ini kan semakin meningkat nih, apalagi termasuk baru gitu untuk di Indonesia. Apa mungkin hal-hal yang harus diperhatikan dari PB sendiri, Pak? Ya begini, tadi disampaikan oleh Pak Wasekjen, Pak Budi, bahwa majority yang sekarang bermain memang 40 ke atas gitu. Nah ya di atas 40. Nah kita sekarang yang kita anggap PB Pergatsi masih belum berhasil adalah penetrasi ke dalam lembaga pendidikan. Nah, kita ingin mencoba meminta kepada seluruh pengurus provinsi agar masuk ke dinas-dinas pendidikan supaya bisa melibatkan SMP SMA. Karena di tingkat SMP SMA itu ada POP pelajar ya, ada pekan olahraga pelajar. Nah, kalau Gateball sudah bisa masuk ke sana, yakin kita akan di dalam PON-PON berikutnya akan banyak bibit-bibit kita gitu. Baik, jadi memang harus dilihat juga dari bagaimana potensi di sekolah gitu ya. Hanya ada persoalannya adalah kita sudah melihat bahwa sekolah-sekolah saat ini sudah kekurangan lapangan gitu. Jadi banyak sekolah itu lapangannya dipakai untuk upacara sehingga di beton ataupun di konblok gitu. Jadi kurang rumput gitu. Ya, itu ada persoalan juga bagi kita gitu. Tapi ada syaratnya juga untuk menyediakan lapangan itu. Ya. Maksudnya ada lapangan-lapangan khususkah yang dibutuhkan untuk memainkan Gateball ini sebenarnya? Ya. Jadi Gateball ini bisa dimainkan di atas rumput, bisa dimainkan di atas rumput sintetis, karpet, juga bisa di atas pasir, tapi dengan ketentuan apabila bola itu diinjak, permukaannya tidak berubah terlalu banyak gitu. Dan tidak akan bergulir bolanya itu. Jadi bisa seperti di Korea itu dimainkan di atas pasir gitu. Cuma kalau di Indonesia ini cuacanya begitu panas, kalau kita bermain di atas pasir, maka pantulan panasnya itu kasihan kepada para atlet.
akan sangat panas sekali gitu. Takutnya mengganggu si Iya, atlet ini konsentrasi sendiri ya. mereka akan terganggu. Baik, nah Bella mau tanya apa nih terkait dengan Gateball? Boleh, mau ke siapa? Boleh deh Pak Thomas mungkin. Pak, di Jakarta ini berarti ada berapa banyak yang tertarik, maksudnya berapa banyak atlet yang tertarik di Gateball ini? Yang pertama, semua kota aktif Mbak, 5, Jakarta Utara, Selatan, Pusat, Timur, Barat, plus kepulauan semua aktif. Dan klub-klub di DKI ini cukup banyak, sekarang sudah berapa klub Mbak? Sudah hampir 30 lebih Pak. Lebih dari 30 klub, jadi kita ada pertandingan klub ya. Kemudian ada pembinaan untuk yang kita sedang coba tadi seperti diminta oleh PB ya. Kita inline with PB, kita ingin masuk penetrasi ke sekolah-sekolah, nanti kita usahakan. Juga kita juga penetrasi ke instansi-instansi nih Mbak. Ya, ke instansi-instansi. Baik. Nah, saya juga ingin ke Mbak Suci kembali. Mbak Suci, ini kan tentu untuk menjadi seorang atlet yang berkualitas butuh perjuangan yang luar biasa. Apalagi ini kesempatan untuk naik ke nasional, itu PON, terus mudah-mudahan ke misalnya SEA Games, Asian Games gitu, masih panjang ya. Tapi apa sih yang menjadi fokus seorang Mbak Suci saat ini? Pada saat ini saya memfokuskan jangan sampai ada jeda. Maksudnya dalam arti hal, sekarang saya sudah tahu bahwa kemampuan saya untuk setelah jadi pemain, saya dibelajari untuk menjadi kapten. Dan jangan sampai, mungkin 1 minggu jangan sampai off. Paling enggak kita harus memegang stick nih Mbak. Karena kita harus mempelajari kelenturan tangan dan juga mempelajari kontur tanah. Oh, berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Kadang. Jadi pada saat mungkin seandainya hujan mamanya, itu akan lebih licin Mbak. Jadi pukulan kita bagaimana kita bisa lebih pelan supaya bola itu tidak keluar. Karena kalau bola itu keluar berarti kita mati. Kesempatan bermain di nomor selanjutnya. Ya, dan kita berlatih tiap hari, mungkin dalam 1 hari di rumah ataupun pada saat istirahat saya coba mengayun stick supaya tetap fokus pada titik tengah bola itu. Jadi fokus saya pada saat ini adalah melatih akurasi dan ketenangan. Dan pada saat ini kebetulan selain kita melaksanakan pelada Mbak, dari DKI Jakarta sudah melaksanakan pelada dari bulan Juli tahun lalu. Seminggu 3 kali kita berlatih. Untuk hari kerja kita 2 hari, untuk hari Sabtu kita berlatih dari pukul 7 sampai dengan 5 sore. Dan mendekati BK-PON ini kita berlatih tiap hari. Kita bisa difasilitasi, kebetulan alhamdulillah ini ya Mbak ya, yang di belakang kita ini dari Sebasa Polri memberikan lapangan untuk berlatih kita, untuk berlatih selama 1 bulan. Mudah-mudahan dengan berlatih ini kita semakin bisa mengasah bagaimana pada saat kita harus bermain kencang, pada mana kita bisa bermain pelan, karena bola itu bagaimana caranya walaupun di pelipis garis pun jangan sampai keluar. Dan jangan sampai salahkan bolanya gitu ya. Betul. Harus fokus sama atletnya ini gitu ya. Iya, dan sesuai instruksi kapten. Nah, itu yang paling penting. Nanti kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Bincang Olahraga. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Burung-burung pun bernyanyi
melihat kau hibur hatiku. Hatiku mekar kembali, terhibur simfoni, pasti hidupku kan bahagia. Kembali lagi dalam Bincang Olahraga, kita masih live dari Sekolah Bahasa Lemdik Lat Polri Jakarta. Disinilah tempat para getballer atau atlet dari DKI Jakarta untuk berlatih menuju babak kualifikasi PON 2023 yang nantinya akan diikutsertakan dalam PON 2024. Baik, ini tidak terasa kita juga sudah menuju ke segmen terakhir dari Pak Puja sendiri. Apa yang menjadi rencana dari Pergatsi? Mungkin bukan hanya fokus nantinya menuju PON, tapi juga bagaimana setelahnya. Kalau seandainya prestasi para atlet ini ternyata meningkat luar biasa, Pak. Baik, makasih Mbak Dina. Jadi memang kita harus fokus nasional dan internasional begitu kan. Kebetulan kita ini kan sebentar lagi menghadapi Asian Games gitu ya, Asian Games. Nah, para getballer itu udah menuntut kepada PB Pergatsi, kapan kita ikut gitu di sana. Nah, itu jadi fokus PB Pergatsi sekarang adalah bagaimana kita bisa mengikuti katakanlah eksibisi di SEA Games dulu, setelah itu mungkin di Asian Games. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang paling dekat ini kita bisa ikut di SEA Games atau di Asian Games. Paling tidak demo dulu lah bahwa ini ada olahraga. Kebetulan kan olahraga ini akan dimainkan di Asian Games di Cina. Dan di Cina tuh pemainnya udah ratusan ribu. Banyak sekali juga ya. Iya. Jadi banyak sekali pemain di sana. Bahkan pabrik-pabrik peralatan kita tuh dari sana. Sehingga kalau tuan rumahnya bisa mendorong pada IOC agar getball bisa dimasukkan, nah mungkin kalau tuan rumah itu bisa, ini PB Pergatsi akan sangat mendukung itu gitu. Baik, nah mungkin kalau versi dari Pak Budi seperti apa nih Pak? Kalau kita melihat apalagi kalau persaingan negara lain itu sebenarnya juga sudah mulai terlihat gitu Pak. Namun kesempatan untuk Indonesia belum terlambat dong pasti ya Pak ya. Bagaimana nih melihatnya? Saya melihat bahwa potensi atlet-atlet getball nasional itu luar biasa ya. Dengan beberapa kali kita ikut turnamen di luar negeri, walaupun kemarin sempat terhenti ya, ada COVID itu ya. Sebelum COVID itu 2019 kita selalu mengirimkan atlet-atlet kita itu. Walaupun yang mengirimkan memang dari klub. Dari klub-klub, kemudian izin ke PB, kita berikan kesempatan juga. Dulu juga kita pernah melaksanakan Tavisa ya. Itu beberapa negara juga bertanding di Jakarta, datang ke tempat kita. Nah, saya melihat bahwa potensi atlet-atlet kita itu kalau nanti ada kesempatan di SEA Games, di Asian Games, saya yakin bisa berprestasi. Baik. Ya. Nah, kalau Pak Thomas dari DKI Jakarta, mana yang mungkin sudah terlihat ada beberapa atlet nih Pak yang punya potensi bukan hanya persaingan nasional tapi juga internasional? Ya, yang utamanya jago-jago kita ada di belakang kita semua ini Mbak. Ini sudah hasil seleksi yang termasuk yang di sebelah termasuk Bapak ini ya. di samping saya. Oke. Ya, ini sudah hasil dari seleksi bertahap. Termasuk 2 pemain single kita, kemudian tim beregu kita. Kita berharap ya bisa dapat medali lah ya. Yang targetnya babak kualifikasi PON lolos semua nih 8 ya, target utama. Nanti baru kita bicara lagi target. Kita ingin menyumbangkan medali lah buat DKI. Baik, nah selain sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan babak kualifikasi, Bapak kan juga dari Pemprov DKI Jakarta nih. Apa rencana untuk ke depan Pak agar para atlet ini bukan hanya bisa meraih prestasi di nasional juga gitu, melihat nanti kan peta kekuatan DKI Jakarta seperti apa nih Pak? Sementara ini peta kekuatan DKI itu memang masih belum yang paling atas sekali ya Pak ya. Kita justru masih harus bersaing dengan yang dulu dari luar Jawa ini bagus-bagus nih Mbak sekarang nih. Sulawesi, Sumatera ya, Sulawesi Utara, Bali, Papua juga pernah menang gitu ya. Jadi memang cukup berat persaingan. Ya kita ingin membina mulai dari bawah dan mudah-mudahan lah kita bisa, terutama kita harus lebih memperhatikan para atlet Mbak ya. Terutama di kota besar ini sulit lah ya pergerakan atlet, untuk berlatih itu agak berat. Jadi memang Pengprovnya harus lebih memperhatikan atlet
Baik, Utamanya berarti itu. DKI Jakarta untuk latihan sejauh ini masih di sini ya Pak ya? Ya, Mhm. kami bersyukur dan berterima kasih nih dapat dukungan dari Sebasa. Kemudian untuk BK-PON, kita terima kasih sama KONI DKI dan Pemprov DKI, kita dikasih dana. Kita dapat pembinaan juga dari PB Pergatsi, terima kasih juga ini kita atas nama seluruh atlet DKI ini ya. Baik, dari Mbak Suci saya ingin mendengar sedikit saja apa yang menjadi target seorang Mbak Suci dalam babak kualifikasi yang nantinya akan diikutsertakan di ajang PON. Kami dari atlet DKI Jakarta tentunya ya ingin mewujudkan impian dan target dari KONI DKI dan Pergatsi DKI. Kami ingin menyumbangkan emas, Mbak, di BK-PON nanti dengan kami berlatih tiap hari. Mungkin rasanya bagi atlet lelah, tapi justru pada saat lelah itu kita justru berada sebentar lagi akan ada di puncak. Kami insya Allah berjuang, DKI datang, DKI menang. DKI datang, DKI menang, keren banget. Tapi Pak Puja mungkin ada yang ingin disampaikan juga nih? Ya, mungkin sebelum saya ajak salam, tapi mungkin ada ajakan dulu kepada para pemirsa TVRI ini. Bisa oleh Pak Ketua, silakan Pak Ketua. Oke, terima kasih Pak Sekjen. Buat semua pemirsa, save the date, jangan lupa 21 sampai 25 Juni ada babak kualifikasi PON di lapangan ITSB Bumi Serpong Damai, itu di sebelahnya Ion Mall. Datang beramai-ramai, lihat nih bagaimana indahnya dan serunya nonton Gateball. Kita tunggu semua di sana. Yeay, terima kasih. Yang paling penting bagaimana pelaksanaan di babak kualifikasi ini bisa berjalan dengan lancar dan Amin. menghadirkan atlet-atlet muda berprestasi ya Pak, yang Terima bisa kasih. fokus di kancah nasional maupun internasional. Sebelum saya menutup, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Pak Puja, Pak Thomas, Mbak Suci, dan Pak Budi yang sudah berkenan hadir. Sukses dan sehat selalu. Nah, ini kayaknya kita mau kasih salam dulu. Boleh Pak Puja? Oke. Gimana nih caranya nih? Supaya pemirsa juga tahu ada salam kita. Salam Gateball. Gateball, Gateball, Gateball Jaya. Jaya. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih. Saya Suara kasih, Mbak Dina Mbak undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Inilah Bella. Kami patriot, kami patriot, kami ini patriot olahraga. Gigih dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemertak tulang mendiri darahku, semangat berapi